Kami rindu memuji membesarkan nama-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau mau kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh banyak dosa. Oleh sebab itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau mau berkenan atas segala apa yang kami kerjakan Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan menyertai kami, song leader, singer, tim musik, operator LCD Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan malam jam ini. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa mengurapi secara khusus. Terima kasih Bapa yang baik, syukur terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau datang tempat ini, Roh Kudus berkarya bagi kami saat ini ya Tuhan. Sehingga Bapa, kami boleh Tuhan memuliakan, memuji, besarkan nama-Mu dengan hati kami, dengan tubuh jiwa roh kami. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan melayani kami pada malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai secara khusus, karena lewat hamba-Mu Tuhan, suara Tuhan boleh Engkau nyatakan atas kami semua. Memberkati Bapak, memberkati keluarga besar Ibu Gembala, biarlah lewat keluarga besar Ibu Gembala nama Tuhan senantiasa boleh dipermuliakan. Bapa, sungguh istimewa malam hari ini kami akan duduk sehidangan dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan, biar lewat perjamuan ini Tuhan, kuasa Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa oleh kuasa darah-Nya kita telah ditebus.
Engkau membuat kami berharga Tuhan. Engkau membuat kami istimewa Tuhan dengan karya keselamatan-Mu ya Bapa. Engkau menjadikan kami puji mata-Mu Tuhan, karena Engkau yang menebus kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami yang tidak ada apa-apanya ini mau membalas cinta kasih-Mu dengan memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh terima kasih. Segala kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami akan bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Dengan
akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Seperti Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan menjadi biji matamu. Sebab itu bersama-sama kita akan memaknai arti perjamuan suci malam ini. Siapakah aku Tuhan sehingga Engkau mencintai kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih.
Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami, Allah Khalik langit dan bumi serta sekalian isinya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, tinggikan, agungkan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kembali hamba ucapan berjuta-juta terima kasih Bapa pada hari ini, minggu ini, malam ini, jemaat pada malam ini. Tuhan berikan waktu kesempatan untuk beribadah, memuji, membesarkan, mengagungkan nama Bapa yang telah menjadikan korban persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Bapa. Dan juga saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami Bapa, sehingga kami tidak akan pernah tergunyakan oleh apapun yang terjadi dalam dunia fana ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih, berkati urapi hamba-Mu yang melayani firman Tuhan ini dan jemaat-Mu yang mendengarkannya. Tuhan juga berkati urapi semua firman yang kami dengar, semuanya akan menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup selama numpang di bumi ini, dari dulu kemarin sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Itulah Bapak doa permohonan yang telah kami panjatkan di hadapan Bapak, yang semuanya kami perolehkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Kristus hamba berdoa. Haleluya, amin. Silakan dulu. Shalom. Di nama Tuhan, pada malam ini kita diberi waktu dan kesempatan yang baik buat Tuhan untuk bertemu di hadirat Tuhan, bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Dan Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Di mana kita berada, Roh Allah ada menyertai kita. Karena Roh Allah sudah dianugerahkan kepada sekalian kita yang ada pada saat ini. Dan Roh Allah itu yang telah memimpin kehidupan kita setiap hari, dari malam sampai malam, atau dari pagi sampai pagi, dari sekarang sampai selama-lamanya ini. Puji nama Tuhan, dan firman Tuhan pada malam ini akan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-40. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-40. Kalau sudah mulainya, kami sudah bangkit berdiri dan kita baca bergantian. Saya ayat 33, Bapak Ibu ayat 34, seterusnya sampai ayat 40 dibaca bersama-sama. Firman Tuhan pada malam ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. 34. Tuhan, berikanlah kami roti hidup senantiasa. 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 36. Aku telah berkata kepadamu, sungguh aku telah aku, kamu tidak percaya. 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku
Saya ulangi lagi, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang di galapan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Bersama-sama. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam ini firman Tuhan bicara tentang tentang perjamuan kudus, perjamuan kudus, tentang bicara tentang roti yang hidup ini. Siapa roti yang hidup? Ya, kalau Musa, zaman Musa, yaitu roti itu yaitu mana yang turun dari surga. Bangsa Israel pada waktu di Perjanjian Lama itu pada waktu di padang gurun yang tidak ada makanan, maka Tuhan Allah ya atau Yahweh menurunkan mana dari surga, dari langit ya, untuk dimakan setiap pagi sampai sore ya, dicukupkan. Kalau ya katakan aja keluarga satu ya untuk satu orang, keluarga tiga untuk 3 orang, keluarga 10 ya cukup 10 orang ya, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Mengambil banyak cukup, mengambil sedikit juga cukup. Itulah cara Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan Allah kita yang di surga berkati kita, yaitu bukan roti mana yang ada di bumi ini, tetapi roti yang dari surga. Bagaimana kau bisa mengatakan roti dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu tubuh dan darah Yesus Kristus, yaitu tubuh bicara tentang daging Yesus Kristus dan darah bicara tentang minuman kita ya. Maka oleh sebab itulah kita yang sudah menerima dari perkara secara rohani yaitu dari surga ya. Jadi secara ilahi Tuhan Yesus Kristus telah dianugerahkan kepada kita ya. Kita semuanya sudah memiliki Roh Kudus. Lalu bagaimana Tuhan Yesus sekarang sudah naik ke surga? Ingat, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Dengan Allah itu adalah Maha Kuasa, adalah Allah yang Maha Hadir, bisa menyertai setiap orang yang percaya ya. Bahkan orang yang tidak percaya juga disertai oleh Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Kristus. Tapi mereka tidak mengenal dan tidak mengerti dan tidak percaya. Seperti orang-orang Nazaret mengatakan Yesus adalah Kristus Allah untuk menjadi juru selamat. Dan orang-orang yang di Nazaret itu mengatakan, aku tahu siapa kamu, aku tahu siapa bapakmu dan ibumu ya. Kenapa kamu mengatakan kamu adalah juru selamat ya? Kamu adalah manusia biasa. Jadi orang-orang Nazaret mungkin pada saat itu, apakah sampai pada saat ini, percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat atau tidak ya. Maka pada saat inilah berbahagialah kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang telah menebus dosa dan kesalahan hidup kita ya. Kesalahan dan pelanggaran dosa kita sudah ditebus Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib. Maka kita semuanya sudah diberi kehidupan kekal atau kemenangan. Kalau apa gunanya kalau kita sudah hidup kekal? Pada saat kita nanti harus meninggalkan dunia, tubuh kita ini akan ditanam dari tanah kembali kepada tanah. Tapi karena roh
dan jiwa kita ini dari surga ya, yang dianugerahkan Tuhan Yesus, dan kita akan ke surga bersama-sama dengan Tuhan Kristus ya. Karena apa jaminannya kalau kita nanti bisa masuk surga? Jaminannya adalah Roh Kudus yang telah dianugerahkan dalam depan Bapak dan Ibu kita, yang Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini yang hadir pada saat ini. Ingat, Bapak dan Ibu sudah ada Roh Kudus dalam depan Bapak yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus ya, menjadikan jaminan ya, menjadikan jaminan yang akan menjamin kita nanti kalau kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, yang tubuh kita berasal dari tanah kembali kepada tanah, dan roh dan jiwa kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Kristus di surga selama-lamanya. Karena dalam pengakuan iman GBI ada yang tertulis, salah satu ayat mengatakan perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia ya. Jadi persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu dikuatkan ya, dipulihkan, bukan dipulihkan ya. Persekutuan kita Tuhan akan dipulihkan ya, menjadi lebih baik lagi ya, sesama dengan Tuhan menjadi baik, dan kepada sama manusia kita bisa baik, bisa mengasihi semua manusia. Bagaimana kalau manusia jahat? Sekalipun manusia jahat, kita dapat mengampuni, seperti pada waktu Tuhan Yesus mengampuni ya orang-orang yang pada disalibkannya, baik sebelah kiri sebelah kanan. Dan orang sebelah kanan pernah mengatakan, Yesus, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam surga. Jadi orang yang sudah berbuat jahat, yang sangat jahat, mungkin pernah membunuh dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat pada saat itu, yang disalib ya, orang yang sangat jahat kalau mati di situ hukumannya disalib ya. Di situ orang yang paling jahat itu disalib, dan orang yang disalib yang paling jahat itu karena menerima Yesus, maka dia akan berada di dalam Firdaus itu, yaitu tempat di mana Tuhan Yesus Kristus bertakhta, atau Tuhan Yesus berada, yaitu di surga, di dalam Firdaus itu. Demikian juga kita semuanya sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah ya. Anak Allah itu apa bedanya ya dengan umat Allah? Kalau umat Allah ciptaan Allah, kalau anak Allah, apa yang dimiliki Allah itu juga dimiliki anak. Kalau orang tua ya, katakan aja memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, yang sangat besar ya, punya rumah seperti istana, punya kendaraan, punya apa saja, itu pun anak itu nantinya akan mewarisinya dan akan mewarisinya. Demikian juga Bapak dan Ibu saudara yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus memiliki kerajaan surga bersama dengan Bapaknya yang kerajaan surga. Siapakah Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman itu, atau yang disebut anak Allah itu ya. Maka karena Tuhan Yesus adalah anak Allah, bersama-sama dengan Allah, dan kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita juga disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita nanti harus mengakhiri hidup kita pun nantinya juga akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya, kalau Tuhan Yesus pada waktu naik surga dengan tubuh, roh, jiwa tubuhnya, ya, apakah kita besok juga demikian? Apakah roh, jiwa, dan tubuh kita yang ini
diubahkan menjadi tubuh rohani, ya, yakni yang bisa memiliki kuasa hidup rohani itu seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus secara jasmani, yo seperti kita ini, yo kalau katakan kita dikupang, yo dikupang. Kalau kita pada waktu keadaan buku pakis gitu. Tapi secara ilahinya Tuhan Yesus ada di mana-mana. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, ya itu secara manusia, cara keilahiannya, kealahannya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada, tetapi belum menjadi manusia, masih menjadi firman, ya. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satu yang terjadi. Itu yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh sebab itulah pada saat ini kita tidak salah kalau sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita sudah menerima yaitu suatu anugerah, yaitu kita sudah dianugerahi sebutan anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, apa yang dimiliki Allah, ya, Allah memiliki surga dengan segala kemuliaannya, keindahannya, dan segala yang terbaik sudah ada. Itu pun kita juga akan bersama-sama dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah janji-janji daripada Allah kepada umat yang percaya padanya. Bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang yang tidak mengenal Kristus itulah adalah orang yang menolak akan kasih karunia anugerah dari Bapa Surgawi melalui Putra yang tunggal, yaitu Yesus. Karena orang-orang dunia menolak Yesus, ya. Yesus itu adalah manusia biasa katanya. Yesus itu bukan Tuhan, ya. Yesus itu adalah manusia yang biasa, ya, seperti kita. Pada waktu mati, dan sebagainya. Maka tetapi bagi kita tidak demikian. Tuhan Yesus Kristus secara manusia bisa mati, tapi pada hari ketiga bangkit pula, ya. Mati masuk mana? Masuk neraka jahanam, yaitu masuk neraka, ya, masuk kesengsaraan yang luar biasa, ya. Itulah tempatnya orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, ya. Ada tempat itu sejak mati sampai kiamat, ya, atau sampai akhir zaman. Kalau zaman akhir, sekarang ini zaman sudah akhir, ya, banyak kesengsaraan, masalah dan sebagainya. Akhir zaman bicara tentang kiamat, dan kita nanti, ya, tidak usah kiamat, kapan saja Tuhan panggil kita untuk pulang, kita pun pulang. Sudah mempunyai tempat tinggal yang permanen, tempat tinggal yang tetap sampai selama-lamanya, ya. Jadi pada saat ini nggak usah kita takut tentang kematian. Orang dunia mati takut, ya, karena mereka takut nanti akan ditimbang dosa-dosanya. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua manusia berdosa. Dan orang yang berdosa itu akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam dapur api selama-lamanya, yaitu di neraka jahanam selama-lamanya. Itu memang itu semuanya. Sesungguhnya termasuk kita, karena kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya, ya, sehingga kita sudah menjadi milik Tuhan. Kalau kita, ya, saya akan baca ayat 3. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Memberi hidup kepada dunia itu apa artinya? Memberi hidup kepada manusia yang ada di dunia ini. Tetapi manusia yang
di dunia ini yang tidak percaya, yang artinya tidak menerima Yesus, tidak percaya kepada Yesus, mereka pun juga binasa. Tapi orang dunia yang percaya dengan Tuhan Kristus mendapatkan pengampunan, kebenaran, dan pengudusan dan diselamatkan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan seperti roti dan anggur ini itu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus pernah mati dan pernah disiksa sampai mati tapi pada hari ketiga bangkit dari orang mati dan naik surga. Kenapa kok bisa? Kok tidak ada para nabi, para rasul yang pernah masuk surga? Karena mereka berasal dari dunia. Apa yang berasal dari dunia tidak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga ialah oknum atau pribadi yang berasal dari surga. Karena Tuhan Yesus Kristus berasal dari surga. Karena Tuhan Yesus adalah firman Allah. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri secara keilahiannya yang menciptakan langit, bumi, laut, darat dan segala isinya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada secara ilahi Tetapi secara manusia Tuhan Yesus ada pada saat dari kandungan perawan Maria itu kalau sampai pada saat ini kurang lebih 2025 tahun yang kandungannya itu. Maka oleh sebab itulah pada saat ini kita sudah menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Memang pada saat ini kita sudah masih ada di dunia ini, tetapi kita nggak usah takut bagaimana kita mati. Saya ulang lagi karena banyak orang takut akan mati, banyak orang yang gitu. Seperti orang di daerah desa-desa ada kita bilang gitu takut kalau mati nggak tahu tempatnya apa yang terjadi. Walaupun mereka sudah punya agama itu nggak tahu tentang kematian. Kematian itu adalah rahasia Allah katanya, rahasia Allah. Jadi kematian itu yang tahu hanya Allah, manusia taruh mana. Tapi tidak demikian dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang ada pada saat ini. Kematian kita sudah tahu di dalam nama Yesus Kristus, kita sudah ditebus, diampuni. Dalam kehidupan kami akan kesalahan pelanggaran kita sudah diampuni dan kita sudah dibenarkan dan kita sudah menjadi anak-anak Allah atau milik Allah. Dan ayat yang ke-34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Setelah Tuhan Yesus mengatakan aku roti dari surga maka orang-orang Yahudi mengatakan Tuhan berikanlah roti itu Orang Yahudi minta roti yang dari surga tapi orang Yahudi tidak tahu roti dari surga itu apa. Padahal Tuhan Yesus mengatakan roti dari surga dirinya sendiri itu. Ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini tidak akan ada kelaparan secara rohani dan kehausan secara rohani kita tetap dalam keadaan apapun, kita tetap ada damai, sejahtera, sukacita, sukaria, ada ketenangan, ada ketentraman setiap hari sekalipun kita mungkin ada yang hidupnya masih pas-pasan, bisa dimakan setiap hari 3 kali dan masih punya katakan baju dan lain-lainnya itu masih cukup kalau punya baju kurang lebih masih
5, 6, 10 setel kan cukup ya. Maka oleh sebab itu saya percaya tidak ada jemaat Galilea yang punya baju hanya 1 biji atau 2 biji, nggak ada, mesti lebih dari 5 ya, bahkan lebih dari 10 gitu. Itulah firman Tuhan. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya ini. Ternyata masih ada orang-orang yang sudah melihat Tuhan Yesus, tapi mereka tidak percaya pada saat itu, ya. Dan pada saat sekarang, orang-orang yang sudah mendengar dan orang-orang yang sudah mendengar atau sudah mendapat pengetahuan dari orang Kristen, ya orang dunia yang sudah mendengarkan apa yang dikatakan kesaksian orang Kristen, orang dunia tetap tidak percaya, ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah mengatakan kepadamu bahwa aku roh hidup, ya. Akulah makanan itu, ya. Makanan yang akan membawa kepada kekekalan itu. Tapi orang dunia tetap tidak percaya, ya. Sejak dulu sampai sekarang masih ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah yang bisa menyelamatkan kita, bisa menghidupkan kita. Ayat 37 mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di sini katakan semua yang diberikan Bapa kepadaku. Yang siapa yang diberikan Bapa kepadaku, siapa yang sudah dipanggil dan dipilih, yaitu salah satunya ya di antara bumi ini, orang Kristen hidup di bumi ini ya, atau di dunia ini, mereka sudah mendapat keselamatan, termasuk kita yang ada pada malam ini di gereja Galilea ini. Kita sudah ditetapkan untuk selamat dan untuk hidup kekal selama-lamanya, ya. Di sini dikatakan di sini, bahkan tidak akan dibuang, tidak akan aku tolak, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu hakim yang adil, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, siapa dia? Tuhan Yesus. Kita nanti tidak akan ditolak, karena hakim yang adil itu yaitu akan menghakimi semua manusia yang percaya kepadanya atau yang tidak percaya. Yang tidak percaya akan diadili atau akan dihukum, ya, berapa lama? Kekal selama-lamanya. Yang percaya akan diampuni segala kesalahannya, hidupannya, kesalahannya sudah diampuni. Dan kalau pada suatu mati sudah punya tempat di surga atau di nirwana kekal selama-lamanya. Dan kita tidak akan dibuang. Ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia itu bukan kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri, tapi kehendak Bapa. Kristus untuk turun ke dunia menjadi manusia, untuk mati sengsara, bahkan dianiaya, menderita, akhirnya disalibkan, ya. Setelah disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari orang mati, dan selama 40 hari dan hari ke-50 yaitu naik ke surga. Maka oleh sebab itulah Tuhan Yesus Kristus sekarang sudah di surga, yaitu Bapa kita yang di surga. Dan kita sebagai anak-anaknya, karena anak-anak dari Allah di dalam nama Yesus Kristus, kita pun juga akan bersama-sama dengan Bapa Tuhan Yesus Kristus juga akan di surga selama-lamanya. Dan ayat 39, dan inilah kehendak Allah yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman.
tidak akan ada yang celaka, tidak akan ada yang binasa. Hilang itu artinya yang ada dalam Kristus tidak akan ada yang hilang, tidak ada yang celaka, tidak ada yang binasa, tidak ada yang masuk neraka, ya. Tapi di sini dikatakan akan dibangkitkan, akan diselamatkan pada akhir zaman. Nah, sekarang orang mati yang dalam Kristus sekarang di mana? Ya mungkin kita ada pertanyaan itu, ya. Tapi ada yang mengatakan di dalam Firdaus. Dalam Firdaus itu mana itu? Taman Allah, ya, sebelum surga, ya. Tapi sudah bukan di surga, di area surga itu, ya, yaitu di Taman Eden, ya, Taman Surga, ya. Dan nanti kita kalau mati, ya, kita tidak menunggu di tempat yang banyak kesengsaraan, tapi penuh tempat, yaitu di Taman Surga. Di taman itu banyak pohon, banyak makanan, banyak segala sesuatu yang disediakan bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, termasuk kita semuanya. Jadi kita nanti kalau kita meninggal, roh jiwa kita ada di dalam Taman Eden itu, dan tubuh rohani kita, ya, roh jiwa tubuh rohani kita ada di dalam Taman Eden itu, ya, di Taman Surga itu, sampai pada hari penghakiman yang dihakimi, yaitu karena kita sudah berada dalam Kristus, kita akan ditetapkan menjadi milik Allah, ya, tidak diaku, jadi tidak ditimbang dosa kesalahan kita, tidak ditimbang, tapi kita langsung diterima karena kita anaknya, ya. Sekalipun mungkin kita punya kesalahan sudah ditanggung Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2025 tahun yang lalu. Ayat 40, ayat terakhir, firman Tuhan demikian firman-Nya, sebab inilah kehendak Bapakku. Saya ulang lagi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, di sini katakan siapa yang percaya kepadanya, ya, kepada Allah, beroleh hidup yang kekal, ya. Percaya kepada Allah Bapa dan Allah Anak Kudus memperoleh hidup kekal, ya. Dan Tuhan Yesus, ya, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, yaitu pada hari kiamat nanti kita semua dibangkitkan, ya, oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Itulah firman Tuhan pada malam ini. Kami mengundang musik. Kita pujikan, darahmu sucikanku.
Bapak Bonus pimpin kita dalam doa berterima kasih akan firman Tuhan. Sampai datang ke surga berada kami semua berada dan diberikan kepada akhir zaman diberikan kami Yesus yang baru. Terima kasih Tuhan kamu lewat tangan dalam tetap selalu setia kepada Tuhan dan tidak lagi bergoyang Engkau Tuhan satu-satunya harapan kami sekarang sampai selamanya. Kami hati hambamu pendeta Noto kasih yang sudah membuka firman-Mu. Kasih kiranya untuk hambamu itu adalah Haleluya. Akan sisa saudara kami hanya kepadamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus. Hati kami berucapan syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Bapa melalui perjamuan kudus-Mu yang mengingatkan kami Tuhan
bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati kesehatannya, rumah tangga, dan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke dalam sakramen yang kudus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan perkataan ini. Dalam nama Yesus aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan.
penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, limpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Salibnya, salibnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita terima tubuh Yesus, kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita angkat cawan kita dimiliki. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara, mari kita terima, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, 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 syukur. Terima kasih Tuhan.
berjamaah kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari segala sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkati hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita sudah duduk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan pada malam hari ini. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik, dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Nanto pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sudah mengizinkan kami dipercayakan kami akan memberikan persembahan nama Tuhan semuanya kuasa dari Tuhan. Berikan hati sukacita Tuhan dalam memberikan persembahan dari Tuhan, memberikan tangan-tangan yang siap memberikan Tuhan memberkati akan hambanya pengindahan diri, memberkati akan kesehatannya, kehidupannya, memberkati akan keluarganya, Tuhan memberkati dalam setiap hari. Bapak dan Saudara, sudah terima kasih. Kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Bila yang baik, Tuhan sudah beri kau yang tetap. Apa yang kau beri, sekarang Tuhan yang dibalas kau. Berkati kau selamanya, selama-lamanya. Bila yang baik, Tuhan
ucapan syukur, tatangan, persembahan kasih, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Mulyoto yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putra putri, cucu menantu, memberkati kesehatannya, apa yang diusahakannya, pergumulannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah karena kita sehat ya Bapak Saudara. Kita boleh bersama-sama di tempat ini berkumpul dengan saudara-saudara kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman selanjutnya seperti biasa jadwal ibadah Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Selanjutnya terima kasih song leader, singer. Tuhan berkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan berkati. LCD, sound system Tuhan berkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan Yesus memperhitungkan. Ada amin saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kami datang menyembah hadapan-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Kami bersyukur firman-Mu saat ini ya Bapa. Tuhan menguatkan kami, menyegarkan kami, mengingatkan kami agar supaya kami bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami merasakan berkat yang berlimpah-limpah. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Mulyoto yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati di dalam kesehatannya, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak muda hadir saat ini. Kami percaya dan yakin yang saat ini sakit Tuhan sudah dapat dan sembuhkan.
Terima kasih. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan di GP Galilea. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, kuliah, yang kos, yang skripsi, yang ujian, yang baru kuliah Bapak, yang baru sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang saat ini di dalam ujian, yang saat ini di dalam magang. Berilah Tuhan mereka kesempatan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih, memberkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Tuhan telah memberkati petugas-petugas saat ini, baik yang bermain musik, song leader, singer, LCD sound system, yang memandu di dalam ibadat yang kudus malam ini. Terima kasih Tuhan memberkati umat GP Galilea semuanya tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan bangsa negara kami Indonesia yang terkasih, tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih, memberkati Bapak Presiden kami, memberkati para petinggi dari pusat sampai daerah, memberkati anggota DPR MPR dari pusat sampai daerah. Selamatkan kota Surabaya kami Tuhan, dijauhkan segala perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendakinya, dan mereka semua takut akan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Perkenankan kami berdoa bagi keamanan di mana-mana tempat Tuhan memberkati, baik dari angkatan laut, angkatan udara, dari Tuhan Desbuk Tuhan, Satpol PP, Densus 88. Kiranya Tuhan memberkati mereka, beri kekuatan bertanggung jawab. Terima kasih. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat di mana-mana tempat, terlebih di kota Surabaya kami. Tuhan memberkati, lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan, beri mereka sehat, bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, menolong mereka yang sedang sakit, yang menderita, yang kekurangan, supaya mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih, memberkati persembahan anak-anak Tuhan tempat ini, baik perbulan mereka, persembahan apapun juga, persembahan untuk pelebaran Ka'bah yang kudus. Terima kasih untuk pergi ke penjara-penjara. Terima kasih, berkati mereka. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan, kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Bapa, penuhi kami Roh Kudus, jamah kami. Terima kasih, pegang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, satukan kami satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan, mendoakan satu dengan yang lain, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, rukun di dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, walaupun ombak gelombang angin ribut boleh menerpa kami, badai boleh menimpa kami, anak-anak Tuhan tempat ini kami bersyukur. Tuhan tetap menguatkan kami, Tuhan tetap menggandeng kami, Tuhan tetap menjamah kami. Terima kasih. Kami teringat anak-anak yang di luar pulau, yang di luar kota, dan di luar negeri pun Tuhan memberkati mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami, anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bapa, kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati para pengerja di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sidang jemaat semuanya yang melayani pekerjaan Tuhan, yang membantu akan Tuhan kapal yang kudus ini, yang membersihkan kami percaya Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih, syukur dan terima kasih. Tuhan tahu kedatangan kami semua anak-anakku di tempat ini tanpa kecuali. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuh, yang susah Tuhan sudah ikut, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah lepaskan saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Sebentar kita tinggalkan ruangan yang suci ini. Tuhan sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami saat ini sampai Maranatha Tuhan datang.